intinya sih dari seluruh pertanyaan itu 90% ditanyain aku kasih tahu jawabannya ya guys. Kalau saran itu lebih harus condong ke Anda dinyatakan lulus dengan nilai A ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Almira. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu nih apa saja sih bocoran pertanyaan nanti kalian di sidang skripsi. Nah, kebetulan seminggu yang lalu aku habis menyelesaikan sidang skripsi aku. Hore, alhamdulillah. Kebetulan juga aku ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya guys. Dan juga ini adalah beberapa pertanyaan yang paling sering muncul guys, karena aku udah mempelajari ini sebelum aku sidang dan ternyata benar guys. Itu pertanyaan yang keluar guys, 90% yang aku pelajarin ini keluar semua, dan alhamdulillahnya nilai aku A. Aku dapat nilai A guys, karena ya ini bocoran pertanyaan ini aku udah cross check kemana-mana sih guys. Jadi bukan dari dosen, bukan dari mana, tapi aku udah banyak mempelajari juga dan banyak nanya-nanya juga, dan ternyata emang benar. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian, untuk kalian yang mau sidang skripsi lebih tepatnya pada tahun ini atau nanti tahun depan, tahun berikutnya, ini dijamin pertanyaan yang paling sering. Oke, tonton sampai habis ya. Jadi yang pertama adalah pastikan kalian sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi objek yang yang kalian teliti. Contohnya objek kalian adalah Gojek misalkan ya. Pastikan kalian sudah menjadi konsumen Gojek atau kalian pernah menggunakan transportasi Gojek. Jangan sampai kalian menggunakan atau mengangkat penelitian kalian dengan objek tersebut tapi kalian gak sama sekali pernah mengkonsumsi atau menggunakan dari objek yang kalian teliti ini. Nope. Oke, itu poin terpenting ya guys, paling pertama, karena pasti dosen akan mempertanyakan hal tersebut guys, akan mempertanyakan itu ya guys. Nah, jadi yang kedua di sini nih aku kasih tahu ya bocorannya ya. Ini paling banyak yang muncul itu adalah di bab hasil dan pembahasan kalian guys, atau bab 4. Lebih banyak yang dicari itu adalah hipotesis kalian. Jika dosen mempertanyakan hasil penelitian kalian, kalau kalian telah memahami konsep hasil dari penelitian kalian, tentunya kalian akan mudah untuk menjawabnya. Contohnya, jika dosen mempertanyakan kenapa pengaruh X terhadap Y memiliki hubungan yang positif. Nah, pastikan kalian harus mengetahui apa maksud dari hubungan positif itu. Untuk aku sendiri di sini kan menggunakan data ujinya tuh menggunakan PLS guys, karena di tahun ini banyak orang yang sudah tidak menggunakan SPSS untuk hasil olah datanya, jadi lebih banyak PLS. Nah, jika kalian sama kayak aku menggunakan hasil olah datanya, outputnya melalui PLS, pasti gampang deh guys gitu. Kalau kalian udah memahami semua pemahaman mengenai konsep kalian pasti mudah untuk menjawabnya. Dan juga yang kedua kan itu hasil dan pembahasan, dan yang ketiga itu adalah mengenai kesimpulan dan saran kalian. Itu juga sering ditanyain, karena kesimpulan dan saran itu kan inti dari seluruh isi skripsi kalian kan. Jadi kalau kalian sudah memahami semuanya, kesimpulannya dan sarannya, pasti kalian mudah menjawabnya guys. Itu paling sering guys. Kalau aku kemarin ditanya, ini aku kasih tahu jawabannya ya guys. Kalau saran itu lebih harus condong ke penelitian yang memiliki hasil yang lebih kuat atau variabel yang lebih kuat dibandingkan variabel lainnya. Jadi bagus untuk dituangkan dalam saran, karena kan variabel itu paling kuat dari variabel-variabel yang lain gitu guys. Jadi itu yang bagusnya.
apalagi itu 3 ya guys. Nah, yang keempat, walaupun ini menurut kalian sepele ya, ini ternyata penting loh guys. Pasti banyak kalian yang memikirkan, gampang lah ini jawabnya, ntar kan kita punya catatan, tinggal baca aja pengertiannya. Wah, nggak semudah itu guys. Kalian harus memahami konsepnya untuk diaplikasiin ke penelitian kalian juga guys. Contohnya, jika dosen mempertanyakan apa yang dimaksud dengan uji validitas, pasti kalian mudah untuk menjawabnya kan? Cuman bagaimana kalian mengaplikasikan maksud dari uji validitas itu ke penelitian kalian? Karena yang ditanyakan deskripsi itu bukan teori guys. Ini sudah mengenai prakteknya gitu. Makanya kan kalian melakukan teknik wawancara, teknik questionnaire segala macamnya. Kan karena itu praktek guys. Sama juga dengan pengertian uji reliabilitas, kalau kalian menggunakan analisisnya yang sama kayak aku kayak gini. Intinya sih, dari seluruh pertanyaan itu 90% ditanyain di bab hasil dan pembahasan guys. Jadi pastikan kalian harus memahami seluruh konsep hasil dan pembahasan penelitian kalian. Bab 2 teori enggak, 0%, gak pernah ditanyain guys. Jadi kalian yakin aja. Kalau bab 3 paling hanya semacam sampel. Itu sampel juga sering ditanyain guys. Jadi sampel itu kayak teknik pengambilannya bagaimana. Nah, terus sampelnya apa aja, terus populasinya bagaimana. Pokoknya harus kalian jabarin guys. Itu juga sering. Oke, lagi ya. Itu sih paling penting guys. Intinya bab 4 ya, hasil dan pembahasan itu harus kalian pahami. Dan juga gak kalah pentingnya ini guys, adalah kata pembuka itu. Kata pembuka itu apa ya, yang jarang orang banyak tahu. Kalau kata pembuka itu adalah awal dari segala-galanya. Kalau kalian kata pembuka udah bagus dengan menyambut para penguji, itu dijamin penguji akan menghargai yang kalian presentasikan. Oke? Nanti pasti kalian akan lebih mudah ditanya dan menjawabnya pasti kalian lebih mudah. Itu nggak boleh lupa guys, kata pembuka dan kata penutup juga harus bagus gitu. Dan yang terakhir nih, selain kalian bisa menjawab pertanyaan dari para penguji, pastikan dalam kalian menjawab pertanyaan, kalian tidak boleh menjawab dengan bahasa tubuh yang kurang baik atau kurang sopan. Contohnya dengan kalian memegang bibir misalkan gini, itu nggak bagus guys. Itu artinya kurang sopan karena kalian berbicara terhadap para penguji. Jadi bahasa tubuh juga mempengaruhi, kayak gini, kayak senyum, terus kayak kalian nggak boleh banyak membantah guys. Misalkan oh ya nada tinggi gitu nggak boleh guys. Jadi kalian harus bagus, legowo gimana. Dan setiap omongan dosen harus kalian iya bu, iya pak gitu, nggak boleh gitu. Jadi kalian juga selain menjadi pembicara yang baik, kalian harus menjadi pendengar yang baik juga gitu. Dan juga ini juga sama, ketika kalian menjawab pertanyaan, gak boleh kalian sama sekali menjawab. Misalkan contoh, disuruh sebutkan tapi kalian menjawab malah dijelaskan, itu gak boleh. Itu malah menjadi memperpanjang cerita guys. Berarti tandanya apa? Kita gak bisa menjawab sesuai dengan instruktur yang diberikan oleh para penguji. Jadi tandanya kita apa? Tulalit gitu, nggak nyambung gitu loh. Walaupun jawaban kalian bagus, wih keren, bahasanya bagus, tapi kan mintanya disebutin, boleh gitu. Oke guys, jadi itu sedikit tips dari aku berdasarkan pengalaman aku yang seminggu lalu habis sidang. Aku mau minta kalian semangatin aku dong, aku habis sidang nih. Sidang angkatan corona, jarang-jarang kan guys secara online gitu. Mana ada tahun-tahun kemarin atau tahun depan gak akan ada kayak gini. Jadi kalian harus bersyukur dan bangga juga.
Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur, enjoy, dan bermanfaat untuk pengetahuan kalian mengenai bagaimana nanti kalian mau skripsi. Oke, dadah, assalamualaikum.